Puluhan kios di Pasar Jaya Kalideres, Jakarta Barat ludes terbakar. Seorang pria dan wanita ditemukan tewas bersimbah darah di kamar kontrakan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ratusan orang bentrok dengan petugas keamanan saat protes penutupan perbatasan antara Pakistan dan Afghanistan. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan beberapa informasi menarik lain, diantaranya meski Pilpres masih tahun 2024, namun dukungan pada sejumlah tokoh mulai muncul ke permukaan. Bersama saya Fazila Kaironisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Minibus menabrak 4 orang manusia gerobak di Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu malam. 1 orang tewas dalam kecelakaan tersebut, sementara 3 orang lainnya mengalami luka berat dan ringan. Selain menabrak 4 orang, minibus juga menabrak tiang rambu lalu lintas. Menurut saksi mata, minibus yang melaju dari arah Cawang terlihat oleng, langsung menabrak 4 orang manusia gerobak yang sedang berada di trotoar. 1 orang tewas, sementara 3 lainnya mengalami luka berat dan ringan. Seluruh korban kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara kasus kecelakaan ini ditangani petugas Satlantas Polres Jakarta Timur. Puluhan kios di Pasar Jaya Kalideres, Jakarta Barat ludes terbakar. Padatnya kios membuat api cepat merambat ke bangunan lainnya. Sebanyak 60 kios pedagang di Pasar Jaya Kalideres, Jalan Peta Selatan, sore tadi terbakar. Petugas pemadam kebakaran dan warga berjibaku memadamkan api. Sebanyak 12 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dalam hitungan menit membesar dan menjalar ke kios lainnya. Para pedagang pun tak sempat menyelamatkan barang dagangannya. Habis semua, nggak ada lagi habis, udah nggak bisa dikabarin sama Cil, Bang. Katanya asal dari mana? Tahu nggak? Katanya tante mainan. Tahu saya. Kami luncurkan semua 13 unit yang dari sumber air ke TKP perlu unit yang agak banyak. Penyebabnya dari mana loh? Info awal yaitu dari korsleting listrik, Pak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Menimpa permukiman padat di Montong Gading, Lombok Timur. Sejumlah kendaraan juga ikut ludes dilalap si jago merah. Kebakaran gudangnya Sakir dan Sirajudin, ada 2 orang. Kebakaran melanda pemukiman warga di Dusun Solong Tengah, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Warga yang panik tetap berusaha memberikan pertolongan. 3 rumah dan sejumlah kendaraan ludes dilalap si jago merah. Sumber api diduga berasal dari dapur salah satu rumah warga. Api baru dapat dipadamkan setelah 3 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah.
Truk trailer pengangkut cat terguling di dekat Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Diduga sopir mengantuk saat berkendara. Sebuah truk trailer pengangkut cat mengalami kecelakaan tunggal di dekat pintu tol Koja, kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Posisi truk yang melintang di median jalan menyebabkan kemacetan. Butuh waktu sekitar 2 jam untuk memindahkan truk ke pinggir jalan dengan bantuan alat berat. Sedangkan muatan cat yang tumpah ke jalan ditampung dengan wadah seadanya. Pengemudi truk mengaku mengantuk setelah menempuh perjalanan dari Cikampek menuju Pelabuhan Tanjung Priuk. Langsung nabrak gitu aja apa gimana? Iya, sepintas. Nggak sempat ngerem, Pak? Muatannya apa sih, Pak, itu, Pak? Cek. Kopi. Mau ke Priok. Oh, mau ke pelabuhan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Karena kurang hati-hati berkendara, minibus dan bus Transjakarta tabrakan di persimpangan Jalan Pancoran, Jakarta Selatan. Akibat peristiwa tersebut, minibus ringsek. Bagian depan minibus ini ringsek setelah terserempet bus Transjakarta di perempatan Pancoran, Jakarta Selatan siang tadi. Sopir minibus tidak mengalami luka, namun sempat syok atas kejadian ini. Peristiwa ini berawal saat minibus melintas dari Pasar Minggu menuju Tebet, Jakarta Selatan. Setelah di perempatan Pancoran dan kondisi lampu hijau, pengendara tancap gas. Di saat bersamaan melintas bus Transjakarta dari MT Haryono menuju Gatot Subroto. Kecelakaan pun tak terhindarkan. Lampu lalu lintas itu menyalanya hijau, masih hijau. Makanya saya yakin tetap melakukan perjalanan, tidak menginjak rem dengan kendaraan. Ternyata nanti saya akan minta untuk rekaman CCTV karena saya yakin saya masih kondisi dalam lampu hijau. Minibus serta pengendaranya dan supir bus Transjakarta dibawa ke Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Ibu dan anak balita di Kalideres, Jakarta Barat tewas tertimpa bangunan rumah yang ambruk. Diduga keduanya tengah tidur lelap saat insiden terjadi. Para petugas pemadam kebakaran ini sontak berlarian mengevakuasi seorang balita dari reruntuhan bangunan rumah di Kalideres, Jakarta Barat. Petugas langsung membawa balita berusia 2 tahun ini ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres. Sementara petugas lainnya berupaya memberi pertolongan kepada ibu sang balita yang juga tertimpa bangunan ambruk. Rumah berlantai 2 yang roboh ini berada di Gang Haji Kampin, Kelurahan Pegadungan, Kalideres. Sejumlah saksi menyebut sempat terdengar suara gemuruh dari dalam rumah sebelum rumah ini roboh. Saat kejadian, korban dan anaknya tengah tertidur lelap. Sementara suami dan anak pertama korban sedang tak berada di rumah. Rubuh kita jam 9:30. Ya, tiba-tiba pas rubuh itu saya nggak tahu, tiba-tiba udah rubuh, saya samperin, langsung saya teriak aja. Ketahuan rubuh itu ada suara atau seperti apa, Bang? Kayak suara geluduk, suaranya gede. Gemuruh. Proses evakuasi terhadap korban berlangsung dramatis. Petugas menggunakan alat berat untuk mengevakuasi korban. Namun naas saat ditemukan, kedua korban sudah meninggal dunia. Kalau posisinya itu tertimpa dengan papan dan kemudian bangunan yang lain juga atau kayu-kayu. Kemudian untuk ibunya ini melindungi anaknya. Polisi langsung memasang garis kuning di lokasi. Diduga penyebab ambruknya rumah berlantai 2 ini akibat bangunan yang lapuk termakan usia. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Pemirsa, 3 orang tewas akibat longsor menimpa sebuah mobil yang melintas di Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi terapkan buka tutup jalan karena kemacetan hingga 5 km. Akibat longsor di tikungan Tirtanadi Sibulangit Jalan Utama Medan menuju Brastagi, Sumatera Utara, polisi terapkan buka dan tutup jalan. Alat berat dikerahkan untuk menyingkirkan material batu dari jalanan dan mengevakuasi mobil yang tertimpa longsor. Lalu lintas terganggu dan macet mencapai lebih dari 5 km. Mengadakan buka tutup. Kemudian kita juga membantu BPDN ya untuk melakukan evakuasi sisa material yang ada. Jadi nanti juga seperti tadi sebelum kita buka tutup, kita menutup arus lalu lintas selama hampir setengah jam untuk memudahkan pekerjaan. Nanti setelah itu, longsor terjadi pada Sabtu malam, mengakibatkan satu mobil yang sedang melintas tertimpa material batu. Dari 5 penumpang, 3 meninggal dunia, sementara 2 orang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik. Curah hujan masih tinggi di wilayah Deli Serdang. Warga dan pengendara diimbau untuk selalu waspada ketika melintas di wilayah rawan longsor. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kasus penemuan 2 jasad wanita yang merupakan bibi dan keponakan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara masih menjadi misteri. Kepala desa setempat menduga keduanya tewas dibunuh karena terdapat sejumlah kejanggalan. Warga Jalan Raja Wali, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu kemarin dihebohkan dengan ditemukannya 2 orang tewas di dalam satu rumah. Korban bernama Herta Pandiangan ditemukan dalam kondisi tergantung, dan keponakannya Sonia Simorangkir ditemukan tewas dengan luka di bagian kepala, diduga akibat tusukan senjata dan benturan benda tumpul. Kepala Desa Mulyorejo menduga keduanya tewas dibunuh karena terdapat sejumlah kejanggalan. Mungkin pembunuhan ya, karena di situ ditemukan ada balok, ada senjata tajam juga. Tidak ada karena tidak ada barang yang hilang. Di situ masih kita temukan barang-barang elektronik seperti televisi, handphone juga berada di posisi yang ada di dalam ruangan. Dari lokasi polisi mengamankan barang bukti sebuah balok dan sebuah pisau yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Selain itu, sejumlah saksi pun juga turut dibawa ke Mapolsek Sunggal untuk dimintai keterangan. Hingga kini polisi belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Perampokan sadis terjadi di sebuah rumah mewah di Kota Padang, Sumatera Barat. 1 orang penghuni rumah tewas dan 4 orang lainnya disekap di dalam kamar. Satu orang penghuni rumah atas nama Yuni Nelti, 59 tahun, ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Tangan korban terikat tali dan mulut tertutup selimut di dalam kamar tidurnya. Sementara 4 orang penghuni lainnya disekap dan terikat tali di dalam kamar. Aksi perampokan ini terjadi di kawasan perumahan mewah di Jalan Kelok Blimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, pada Minggu subuh saat penghuni rumah tengah terlelap tidur. Aparat Polresta Padang dan Polsek Kuranji yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa 5 saksi, termasuk satpam dan pembantu rumah tangga di rumah tersebut. Sekarang sudah kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan salah seorang kita lakukan otopsi. Ada ditemukan tanda-tanda penganiayaan di korbannya? Kita masih belum bisa memberikan keterangan yang jelas karena masih dalam proses olah TKP kita di lokasi. Ada berapa orang saksi yang diperiksa? Itu sekarang saksi kita periksa ada sekitar 5 orang. Berarti 2 HP ini. Ya. Jadi luka kenapa? Karena diancam minta PIN. Pakai pisau? Ya. Dikat apanya? Tangannya? Tangan. Kaki. Dia berapa orang? Yang kelihatan 3.
Selain melukai korban, pelaku juga menggasak seluruh barang berharga yang ada di dalam rumah. 1 unit mobil, sejumlah HP, monitor CCTV, dan ATM milik penghuni rumah beserta nomor PIN-nya raib dibawa kabur pelaku yang diduga lebih dari 3 orang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sudandar, iNews melaporkan. Pemirsa, penangkapan anjing di lokasi wisata Pulau Banyak, Aceh Singkil, Aceh menuai kecaman dari para pecinta hewan. Penangkapan anjing dinilai mengandung unsur penyiksaan sehingga mengakibatkan anjing mati saat ditangkap. Inilah video penangkapan seekor anjing di lokasi wisata Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, yang viral di media sosial. Dalam video ini, petugas Satpol PP menggunakan kayu untuk menghalau anjing. Usai ditangkap, anjing bernama Cannon ini akhirnya mati. Menurut petugas, anjing dievakuasi karena kerap mengganggu dan meresahkan wisatawan. Namun, video penangkapan anjing ini menuai kecaman dari para pecinta hewan. Mereka menilai penangkapan anjing ini mengandung unsur penyiksaan. Selain itu, anjing yang dipindahkan tidak ditempatkan di kandang yang layak. Sementara itu, pengunjung dan pedagang pasar Ciwangi, Kota Sukabumi, Jawa Barat dihebohkan dengan kemunculan seekor ular sanca dalam lapak pedagang pisang. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Sukabumi bergerak cepat menangkap ular tersebut dan dibawa ke kantor Damkar. Pedagang pisang di Pasar Ciwangi, Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat, panik mengetahui ada ular di balik pisang dagangan mereka. Beberapa pedagang pun langsung meminta bantuan pemadam kebakaran mencari dan menangkap ular yang bersembunyi di balik pisang. Ular sepanjang kurang lebih 4 meter ini berhasil ditangkap petugas. Kemunculan ular sanca di pasar gudang ini merupakan yang pertama kalinya sejak hujan terus mengguyur Kota Sukabumi. Menemukan ular di bawah bangkunya itu. Dikiranya ular itu kecil, ternyata pas diperiksa sama dari tim Animal Rescue Damkar, karena dia langsung laporan, ternyata ular itu sangat besar, ukurannya kurang lebih 4 meter dan beratnya 15 kilo. Selama sepekan, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Sukabumi sudah melakukan evakuasi 4 ekor ular sanca di permukiman warga dan fasilitas umum. Selanjutnya, ular tersebut langsung dibawa petugas ke kantor pemadam kebakaran untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sarang tawon Vespa afinis yang berada di pekarangan rumah warga di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu malam dievakuasi petugas Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Menggunakan alat pelindung diri lengkap, petugas pemadam kebakaran berusaha mengevakuasi sarang tawon mematikan tersebut. Namun lantaran keberadaan sarang tawon yang menempel di atas ketinggian dengan kondisi dahan yang mudah patah, maka proses evakuasi terpaksa dilakukan dengan cara dibakar. Mencegah adanya api yang menyambar ke bangunan rumah, petugas juga telah menyiapkan sebuah selang pemadam. Sarang tawon berdiameter sekitar 50 cm itu terpaksa dievakuasi lantaran keberadaannya yang meresahkan para penghuni rumah dan warga sekitar. Terlebih diameter sarang yang kian hari semakin membesar. Ini udah ada korban tersengat gitu? Belum ada, belum ada. Tapi kita udah antisipasi daripada anti korban, kan lebih baik kita mengambil langkah preventif terlebih dahulu. Kita bertugas untuk melakukan evakuasi sarang tawon jenisnya Vespa. Untuk hambatannya ini luar biasa karena ketinggian pohon sekitar 6-7 meter. Akses untuk masuknya kita sulit. Tidak adanya tumpuan untuk menjangkau dari sarang tawon itu sendiri, jadi kita melakukan evakuasi dengan cara pembakaran. Ya, kita gunakan dari gas LPG, ya, dan instalasi selangnya kita bakar gitu.
Memakan waktu sekitar 1 jam, sarang tawon tersebut akhirnya bisa dimusnahkan petugas. Tawon Vespa afinis memiliki ukuran tubuh sepanjang kurang lebih 3 cm dan didominasi warna hitam dengan gelang berwarna kuning atau orange di bagian perut. Tawon ini bisa menjadi mematikan jika menyengat manusia secara berkelompok, di mana memiliki dampak gejala bengkak di kulit dan beresiko merusak organ tubuh. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Selebgram Rachel V-nya hari ini akan diperiksa polisi terkait plat nomor mobilnya yang menyalahi aturan. iNews Pagi akan kembali dengan informasi selengkapnya.